Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Yesus buat segala penyertaan, kasih karunia-Mu, sehingga ya Bapak pada pagi hari ini ya Bapak kami boleh menikmati berkat-berkat yang luar biasa daripada Engkau. Bapak yang baik, sebentar kami ya Bapak akan bersorak-sorak memuliakan nama-Mu. Mari ya Yesus Kristus, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Bapak pujian-pujian ya Bapak yang kami kumandangkan kepadamu ya Bapak menjadi dupa yang harum untuk nama-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Kita angkat lagu pujian kita, sungguh besar kasih setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita nyanyikan dari awal, mari kita sembah Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ya, shalom, salam jumpa kembali anak-anakku yang ada di rumah, juga orang tua yang ada di rumah. Tetap semangat,
dimanapun kita berada, kita mengikatkan jiwa kita kepada Tuhan. Ya, sepagi hari ini sebelum kita belajar firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Tak habis-habisnya kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Tak habis-habisnya kemurahan-Mu dalam hidup kami. Karena itu kami mengucap syukur, kami punya Allah yang ajaib. Kami punya Allah yang hidup, yang bergerak dalam hidup kami, yang berkuasa dan berdaulat. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini singkapkan yang ilahi Tuhan. Biar itu menjadi pelita dalam hidup kami. Kami melewati hari-hari kami dengan kekuatan dan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi sekali lagi. Bapak Ibu yang ada di rumah, anak-anakku sekalian, siswa-siswi sekolah Mahanaim, tetap semangat ya. Kemarin kita belajar di 1 Samuel 3 ya, pertemuan pertama, kedua. Saya mau satu kali lagi kita belajar dari 1 Samuel 3 ini. Yang pertama kita waktu itu belajar tentang penundukan diri Samuel ya. Kemudian kita belajar tentang keluarga Eli, keluarga yang tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Hubungan suami, istri, anak terhadap orang tua terhadap anak. Satu lagi kita belajar tentang rahasia ilahi, didikan Tuhan yang Tuhan sampaikan di 1 Samuel 3 ini ya. Satu lagi tentang Samuel yang adalah anak Elkana dan anak Hana. Tetapi keluarga Bapak Elkana dan Ibu Hana menitipkan kepada Imam Eli. Dia mempercayakan kepada Imam Eli supaya anak ini dididik dengan takut akan Tuhan dan untuk melayani Tuhan. Ada sesuatu yang menarik anak-anak. Ternyata ada satu rahasia ilahi bahwa kita bisa menyerap, kita bisa menarik warisan, didikan Tuhan, baik itu secara manusiawi dari seseorang atau dari Tuhan lewat hidup seseorang. Sekali lagi, kita bisa seperti ini mencangkokkan, saya pakai istilah, kita mencangkokkan hidup kita kepada seseorang di mana dia menjadi otoritas kita dan kita tunduk kepada dia. Berarti bukan cuma kepada orang tua saja, bukan hanya orang tua kita saja yang menjadi otoritas kita. Coba kita belajar tentang ini. Saya juga bersyukur Tuhan singkapkan tentang ini. Kalau kita lihat kilas balik, orang-orang yang mencangkokkan dirinya, menundukkan dirinya, tidak hanya kepada orang tuanya, bahkan kepada orang lain, dan ia menjadi besar karena ketaatan, karena penundukan diri, karena hitungan Tuhan menarik menarik keilahian dengan kuat melalui hidup seseorang. Kita belajar dari Daud. Dia menjadi besar ketika dia menundukkan diri kepada Saul. Saul raja yang dihormati. Tetapi dalam perjalanannya Tuhan memberikan otoritas pindah kepada Daud. Dan ketika itu Saul mengejar-ngejar Daud. Tetapi Daud tahu Saul adalah orang yang dihormati. Lewat penghormatannya dan ketundukannya kepada Saul, dia menerima begitu banyak berkat-berkat Tuhan. Yang berikutnya ada lagi, bukan lewat orang tua. Misalnya Musa seorang yang besar ya. Dalam cerita Alkitab yang dipakai Tuhan membebaskan orang Israel. Musa menurunkan warisannya bukan kepada anaknya untuk membebaskan Israel, tetapi kepada Joshua.
Kalau anak-anak belajar, kita belajar bagaimana Joshua menundukkan diri kepada Musa. Bagaimana dia melayani Musa dengan seluruh hidupnya, seluruh waktunya, cintanya. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan, ya, 40 hari 40 malam, begitu setianya Joshua menanti dan tidak meninggalkan. Dan di ujungnya, kalau secara keturunan, maka anak-anak Musa berhak untuk menerima warisan Musa. Tetapi yang berhak mengambil dengan cara yang ilahi, menarik dengan cara yang ilahi, warisan Musa turun kepada Joshua. Masih banyak lagi kalau kita mau belajar tentang siapa lagi? Nabi Elia. Nabi Elia, nabi yang diurapi. Ketika dia naik ke surga, siapa yang berhak mendapat pengurapan double porsi? Adalah bujangnya, atau bahasanya gak keren ya, pembantunya, yaitu Elisa, pelayannya. Karena Elisa mengabdikan dirinya dan mencangkokkan dirinya tunduk dan melayani Elisa menundukkan dirinya melayani Elia. Jadi ada dua hak warisan yang kita bisa terima. Satu, dari orang tua yang adalah karena perjanjian darah, kita keturunan yang dikandung oleh orang tua kita. Kita berhak kalau kita mau dan kita ambil dengan penundukan diri. Yang kedua, kita bisa ambil lewat seseorang yang Tuhan taruh jadi otoritas dalam hidup kita. Seperti Samuel. Samuel melayani Imam Eli dengan tidak bersungut-sungut, bahkan tidak menghiraukan semua penyelewengan, kejahatan Imam Eli, tidak menyebarkan, menggosipkan semua kejahatannya. Bahkan dia menutupinya dan melayani Imam Eli dengan sungguh-sungguh. Belajar dari beberapa contoh dari Alkitab orang yang menundukkan diri. Saya mau ajak kita semuanya, anak-anakku, kalian sudah mulai bertumbuh. Coba pikir dan tanya kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Seseorang biar Tuhan tunjukkan di mana engkau bisa mencangkokkan imanmu, pelayananmu, penundukan dirimu, kesetiaanmu, hormatmu kepadanya. Dan yang akan menjadi dia yang akan memegang otoritas di dalam hidupmu. Saya ambil dari ayat firman Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani demikian. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasmu. Apa maksudnya ayat firman ini? Jadi ketika Tuhan mengatakan atau berfirman tanpa instruksi, tanpa embel-embel, tanpa karena ini karena itu, Tuhan berkata, menginstruksikan, taati pemimpinmu dan tunduk kepada mereka. Tidak ada kalau begini, kalau begitu. Wajib tunduk. Karena dia sebab orang-orang yang bertanggung jawab sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang bertanggung jawab atasmu. Artinya ketika kita menundukkan diri kepada seseorang, kita melayani, kita mentaati, kita sungguh-sungguh memberikan hormat kita kepadanya, hitungannya di hadapan Tuhan, kita adalah orang yang tunduk kepada tudung. Maka ia akan menjadi tudung atas kita. Oleh karena perjanjian Tuhan, sekalipun ada kejahatan atau kecurangan di dalamnya, dia berurusan dengan Tuhan. Karena firman Tuhan, taatilah,
itu perintah. Tidak ada karena kalau dia baik atau kalau dia mengasihimu. Tidak ada embel-embel. Ada satu perintah, taatilah. Wajib mentaati dengan segala kekurangannya. Masih ada waktu buat kita, buat anak-anakku. Kalau engkau mau bertumbuh lebih lagi, mau dipakai Tuhan lebih lagi, mau mengambil berkat surgawi lebih lagi, mau dididik oleh Tuhan lebih lagi, tundukkan dirimu. Berdoa kepada siapa engkau mau dicangkokkan, supaya lewat hidup orang itu engkau menerima warisan surgawi. Engkau menerima double portion berkat, seperti Elia kepada Elisa, seperti Musa kepada Joshua, seperti Daud kepada Raja Saul, dan sebagainya. Ini rahasia besar yang dari Tuhan. Mari belajar, selain daripada orang tuamu, engkau bisa mengambil warisan ilahi. Saya berdoa dalam nama Yesus, kita yang hari ini disingkapkan rahasia ilahi bisa menangkap dan ambil kesempatan ini dari dalam hidupmu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau terus mengajar kami tentang rahasia-rahasia ilahi. Kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu, di dalam aturan-aturan surga, sebab kami adalah manusia ilahi dan manusia surgawi yang nantinya kami akan hidup dalam kehidupan surgawi. Ketika kami di dunia ini, Tuhan, ajari kami hidup di dalam kebenaran-Mu, dalam aturan-aturan dan rahasia surgawi. Di dalam nama Yesus, meteraikan firman-Mu yang hidup itu, supaya hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Salam jumpa kembali.